Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat OBP semuanya, balik lagi sama kita berdua di OBP, obrolan bawah pohon. Apa kabar sahabat OBP semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat-sehat semuanya, dan tetap dalam keimanan dan keislamannya. Masya Allah, dalam banget ya. Walaupun cuma iman dan Islam, tapi itu dalam banget maknanya. Ya nggak sahabat OBP semuanya? Soalnya itu sesuatu yang sangat berharga. Iya, sangat berharga. Dan hari ini kita take video itu bertepatan banget di tanggal merah. Tanggal merah di tanggal ini ya, bulan hijriahnya itu 27 Rajab. iya 27 28 nggak tahu, nanti dicek. Kalau kalendernya 27 ya. Iya. Pas bertepatan banget di momen Isra Mi'raj gitu ya, yang liburnya, maksud libur di Isra Mi'raj. Jadi OBP kali ini masih mau ngulik dari peristiwa perjalanan yang sangat-sangat luar biasa, yaitu perjalanan Rasulullah diperjalankan oleh Allah di Isra Mi'raj. Dan kali ini kita mau cari insight, tapi ngobrolin sebuah buku. Jadi kita tuh ini ada buku yang menarik untuk dibaca. Aduh, ini jadi kebalik. Ini dia Sirah. Sama-sama kita belajar dari Sirah Nabawiyah, sisi politisnya dan juga Sirah yang tebel-tebel banget tuh. Siapa yang masih suka baca buku tebel-tebel? Jadi bantal. Waduh. Ya, kadang-kadang itu perlu effort ya sahabat. Ketika ngelihat buku tebel itu pikirannya itu aduh, ini buku kapan diselesaikannya. Tapi kalau dibuka per bab pelan-pelan, bacanya dicicil, mungkin akan terasa nikmatnya untuk mempelajari atau membuka buku-buku tebal ini. Nah, di dalam kitab Sirah Nabawiyah Sisi Politis Perjuangan Rasulullah ini yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Rawas Kol Aji, itu ada di satu bab yang menarik ya. Di bagian 2 itu ada tentang Isra dan Mi'raj. Jadi iya Bu ya, kita kalau ngeliatnya Isra Mi'raj itu mukjizat banget dari Allah, dan kemudian itu perjalanan kayak apa sih, kado gitu ya, hadiah dari Allah ketika Rasulullah itu mengalami menghadapi penyiksaan yang berat ketika melalui fase dakwah di Mekah gitu ya Bu ya. Jadi perjalanan dakwah Rasulullah mulai awal ya. Iya benar. Mulai awal beliau diperintahkan untuk berdakwah gitu ya, di usia beliau yang 40 gitu ya, mulai turun wahyu gitu ya. Kemudian di situ kita ketahui beliau dakwahnya sembunyi-sembunyi kan selama kurang lebih 3 tahun. Nah, di situ setelah 3 tahun itu kemudian diperintahkan oleh Allah gitu ya untuk dakwah secara terang-terangan di Quran surah Al-Mudaththir itu ya, bahwasanya menunjukkan gitu ya bahwa mereka yang ikut bersama Rasulullah itu juga tidak sembunyi-sembunyi lagi gitu. Nah, sebenarnya kalau diceritakan ya Budian, bagaimana tahapan dakwah Rasulullah yang beliau sembunyi-sembunyi selama 3 tahun ini juga cukup panjang gitu ya, sampai beliau bisa membina para sahabat itu dengan kuatnya. Karena memang tantangan dakwah Rasulullah itu kepada kaum kafir Quraisy itu sangat besar gitu, penolakan mereka terhadap Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini. Nah, kemudian setelah beliau dakwah terang-terangan, dan di situ muncullah gitu ya berbagai macam penolakan. Nah, iya benar. Penolakan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Jadi mulai dari bahasanya itu penyiksaan fisik gitu ya, penganiayaan gitu ya, penyiksaan fisik itu, kemudian berbagai propaganda gitu, kemudian propaganda yang dilakukan di dalam dan di luar kota Mekah. Nah, yang terakhir itu adalah pemboikotan. Nah, yang paling sangat menyiksa gitu ya bagi kaum muslimin, khususnya yang dia Bani Hashim dan Bani Muthalib. Itu tidak ada hubungan jual beli gitu ya, melakukan pernikahan, bahkan tidak boleh memasuki Mekah kecuali pada musim haji. Nah, bagaimana ya dukanya tantangan dakwah yang didapatkan oleh Rasulullah itu. Kemudian kan yang sebelum kita akan masuk Isra Mi'rajnya ini ya, kemudian ya, beliau itu kan yang paling mendukung beliau itu adalah paman beliau ya, Abu Thalib, dan
istri beliau ya, Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha. Beliau ini, nah pada saat pemboikotan itu terjadi gitu ya, dan akhirnya kan istilahnya itu ceritanya juga panjang Budian ya, sampai pemboikotan itu kenapa akhirnya selesai gitu ya. Nah itu kita ini aja dulu, maksudnya ceritanya nanti bisa kita lanjutkan ya di pembahasan sirah yang selanjutnya. Lalu Abu Thalib ini kan beliau yang paling gigih nih membela Rasulullah SAW, karena beliau termasuk tokoh umat juga di saat itu. Nah beliau wafat gitu pada tahun 620 Masehi. Nah di saat memang masih tantangan dakwah itu tidak berhenti gitu ya. Bahkan istilahnya tuh penganiayaan tidak berhasil gitu ya. Malah tetap aja kaum muslimin itu banyak, maksudnya kaum muslimin bertambah gitu. Habis itu propaganda gitu, sampai disebut-sebut Rasulullah sebagai tukang sihir lah. Iya, orang gila gitu. Tapi itu tidak mematikan gitu ya dakwah beliau untuk tetap menyampaikan Islam. Lalu setelah paman beliau itu meninggal, wafat pula istri beliau. Iya, jadi sahabat FB tentunya sudah mengetahui dan tahu gitu bahwasanya Rasulullah itu diutus oleh Allah itu di Mekah pada saat itu untuk mengeluarkan masyarakat saat itu dari kebodohan ya, dari insya Allah semuanya sudah pernah mengetahui tentang bagaimana kondisi masyarakat Mekah pada saat itu. Kemudian Rasulullah diutus oleh Allah untuk memperbaikilah semua hal itu dengan melakukan dakwah, dan juga tentang masalah ketuhanan juga ya dilakukan oleh Rasulullah, menyatakan bahwasanya siapa sih yang harus disembah dan lain-lain. Nah itu ternyata tadi seperti yang dikisahkan oleh Bu Masliati, banyak banget penolakan yang terjadi. Tapi itu tadi ya Bu ya, ketika kebenaran yang disampaikan, dakwah yang disampaikan tuh kadang ya itulah banyak sekali tantangannya. Ya, kalau nggak pesawat, motor, apalagi host musik. Ya itu tapi masya Allah ya, berarti paman beliau itu mendukung sekali ya pada saat itu ya. Lalu kan tidak lama kan riwayatnya ada yang mengatakan berselang 3 hari, ada yang mengatakan lebih, kemudian wafatlah Khadijah gitu, istri Rasulullah yang tercinta gitu. Beliau wafat. Nah disitulah tahun Ahuzn ya, tahun kesedihan Rasulullah SAW itu yang membuat beliau itu ya gimana ya, orang yang paling mendukung gitu ya, dari sisi semuanya mendukung gitu ya, tidak hanya dari sisi tenaga, pikiran, bahkan harta gitu, jiwa juga untuk mendukung dakwahnya Rasulullah SAW. Betul, kayak di siroh-siroh tuh ya, di siroh Bunda Khadijah itu dikisahkan banyak dukungan-dukungan yang beliau lakukan untuk dakwahnya Rasul, semuanya hanya demi bagaimana Islam itu tersampaikan ke tengah-tengah umat. Tapi pendukung maksudnya ya orang-orang yang selalu mendukung dakwah beliau itu tidak ada. Ya gimana kita tidak merasa sedih ketika tidak ada lagi yang mendukung ke arah kebaikan. Nah di situ. Nah kemudian tadi Rasulullah itu tadi sempat berarti sempat namanya berdakwah kan pasti butuh dukungan ya Bu ya. Setelah pamannya Rasul, kemudian istri beliau itu meninggal gitu. Berarti kan Rasulullah butuh lagi dukungan. Apalagi tadi sempat ada di pemboikotan dari Bani Hashim sama Bani Muthalib ya. Bukan, Bani Hashim dan Bani Muthalib yang diboikot. Oh, diboikot, sorry. Itu kan dari baninya. Oh iya, dari baninya Rasulullah diboikot oleh kaum kafir Quraisy. Nah, berarti setelah ini bagaimana Rasulullah, dakwahnya Rasul? Beliau harus mencari kemana? Beliau harus mendapat dukungan dari mana lagi gitu ya. Berarti kalau tidak salah kalau di buku ini dituliskan beliau itu pergi ke Thaif gitu ya Bu ya. Iya, pergi ke Thaif. Satu negeri kan wilayah Hijaz, jadi jaraknya tuh 65 mil ke arah tenggara dari Mekah. Nah, jadi saat itu beliau akhirnya kan memutuskan gitu ya untuk melakukan perjalanan ke Thaif gitu ya, dalam rangka untuk mencari dukungan terhadap dakwah beliau. Tapi itu kan kita ketahui loh, cerita Thaif ini sangat masyhur, pokoknya sangat diketahui oleh umat dan sering disampaikan ya bahwa mereka menolak gitu.
mereka menolak dakwah Rasulullah SAW, bahkan mereka itu dikatakan ya mencaci maki Rasulullah gitu ya, kemudian melempari batu, meneriaki beliau gitu. Bahkan orang berkumpul di sekeliling beliau, mereka mendesak beliau, dan akhirnya beliau berlindung di sebuah kebun sementara kaki beliau berlumuran darah gitu ya. Sampai bahasanya itu kayak dikepung lah Rasulullah SAW itu untuk tidak masuk gitu ya ke dalam wilayah Taif. Jadi jangankan mereka mendukung gitu ya, bahkan mereka membolehkan masuk aja nggak boleh. Iya, menolaknya pun juga dengan cara yang sangat kasar gitu ya kepada Rasulullah SAW. Ya Allah. Gitu. Jadi pada saat itu gitu ya, beliau itu kan tadi bertuduh gitu ya Budian ya, di bawah pohon, di sebuah di pohon gitu ya, di sebuah kebun itu. Nah saat itu beliau itu lah Rasulullah SAW gitu ya, makhluk yang mulia gitu ya, yang beliau tidak akan melakukan apapun kecuali untuk umat ini selamat gitu. Dan akhirnya di sana, kalau dari sisi kita sebagai manusia lah, wajar kita akan benci gitu ya, maksudnya kita kesal gitu ya dengan perlakuan manusia lain seperti itu. Tapi apa yang Rasulullah gitu ya, maksudnya itu rasakan itu, beliau berdoa gitu. Di bawah pohon itu beliau berdoa. Dia berdoa, doanya itu Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa qillati hailati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan lemahnya kekuatanku dan sedikitnya upayaku dan ketidakberdayaanku mengatasi pola manusia. Nah, beliau malah mengakui gitu ya, kelemahan diri beliau, padahal Rasulullah SAW itu tidak ada kelemahan sedikit pun untuk dakwah gitu. Nah lalu beliau melanjutkan gitu doanya gitu ya, Allahumma ya arham ya arhamar rahimin anta rabbul mustada'afina wa anta rabbi. Ya Allah yang maha pengasih di antara maha pengasih, engkaulah Rabb orang-orang yang lemah, engkaulah Tuhanku, Rabbku. Nah, kepada siapa akan engkau serahkan diriku gitu. Kepada orang yang jauh yang akan menyerangku, atau kepada musuh yang engkau jadikan mereka menguasai urusanku. Lalu kata Rasulullah ya, asalkan engkau tidak murka kepadaku, maka tidak akan kupedulikan semua rintangan itu, kata Rasulullah. Namun ya, kesentosaanmu lebih luas lagi. Sesungguhnya aku berlindung dengan cahaya wajahmu, yang dengannya menjadi terang segala kegelapan dan menjadi baik segala urusan dunia dan akhirat, dari tertimpa amarah engkau dan dari terkena murkamu. Bagimu segala keridoanku sampai engkau ridho, tidak ada daya untuk menjauhi dosa dan kekuatan untuk berbuat taat kecuali dengan pertolongan. Dan doa ini terkenal dengan sebutan doa Taif. Nah beliau sama sekali tidak ada satu kata pun gitu ya yang menyatakan beliau balasakan nih, nah ulun sudah apa ya bahasanya tuh, ulun sudah sakit kayak gitu apa ya, saya ini maksudnya baik gitu kan, meminta untuk melakukan dakwah, tapi nggak ada yang dukung, sampai nggak boleh masuk bahkan gitu, sampai berdarah-darah. Harusnya kalau berdoa jatuhnya tuh kayak biasa kita doa orang terzalimi gitu ya. Allah ulun pasrah dah misalnya lah, diapaikah buhannya nih misalnya tuh. Tapi Rasulullah itu kan suri tauladan gitulah. Beliau tuh karena memang beliau sudah manusia pilihan ya, makhluk termulia, makanya beliau dijadikan Rasulullah karena memang ya beliau bersih gitu hati beliau tuh, sampai doanya tuh dikembalikan ke diri sendiri gitu, nah ke beliau sendiri, bahwa atas kelemahanku kan kata beliau tadi itu, nah kayak apakah Allah ini menyerahkanku kepada musuh yang menyerangkah atau kepada siapakah bahasanya kan, asalkan Allah tidak murka kepada Rasulullah. Jadi bagaimana mungkin Allah murka kan bahasanya kayak gitu. Nah tapi di situ Pang apa ya bahasanya tuh, kita belajar lah dari hikmah Rasulullah SAW ini dakwah kemudian ditolak itu kan dianya ya, kita dengan mengikuti maksudnya apa yang aktivitas beliau lakukan itu, penolakan seperti apapun gitu ya, itu tidak ada artinya gitu ya dibandingkan dengan Rasulullah SAW yang sudah jelas-jelas tidak dia maksum ya, tidak berdosa. Kita nih
banyak kesalahan, mungkin wajar aja orang marah gitu ya juga. Nah, tapi apa namanya, semua itu kan jadi pelajaran sangat berharga gitu bagi kita, bahwa Rasulullah SAW itu membuktikan untuk mendakwahkan Islam itu tidak main-main. Iya. Bahwasanya yang dibawa oleh beliau itu bukan satu hal yang sepele, bukan satu hal yang hanya apa sih gitu kan, Islam apa sih, syariat Islam apa sih, syariat dari Allah, tapi ini benar-benar penting bagi seluruh umat manusia gitu. Nah berarti di sini yang kalau mungkin sahabat UPP sebelumnya gitu kan memahami apa sih dakwah Rasul begini, apa sih yang dilakukan Rasul, ya hanya memandang kecil itu, tapi perjuangan Rasul sampai harus mencari dukungan untuk tetap melanjutkan dakwah itu penting, karena memang isinya yang disampaikan oleh beliau sepenting itu. Oke, nah ini baru separuh ya dari apa yang mau kita sampaikan tentang Isra Mi'raj ini. Kita baru ngulik tentang apa yang terjadi pada Rasulullah, kesedihannya sebelum Isra dan Mi'raj ini. Perjalanan yang Allah kasih hadiah kan buat Rasul ini loh, perjalanan yang luar biasa yang begitu banyak pro kontra pada zaman itu ya. Pada zaman itu mengalami pro kontra kayaknya nggak mungkin gitu, perjalanan tidak mungkin. Nanti insya Allah kita lanjutkan di part kedua, karena video ini pembahasan ini nggak akan jadi satu video karena bakal panjang banget ya. Tunggu saja video-video kita selanjutnya, dan saya Dian Anjarwati undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.